Untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Tanpa basa-basi kita bacain novel Metalback chapter 5, 9, 11, 11. Di sini diceritakan di tubuh Rock Dewa Raksasa Hitam puluhan juta suku batu kecil tersebar di mana-mana. Jika itu hanya suku batu kecil biasa, itu mungkin tidak dapat menghentikan pengikisan kekuatan tinta. Tetapi batu kecil ini semua suku tumbuh dengan kekuatan melahap matahari dan yin bulan. Ayo ada perlawanan alami terhadap kekuatan tinta. Selain itu mereka memiliki persepsi yang sangat tajam tentang kekuatan tinta dan mereka menganggapnya sebagai musuh, sehingga segera setelah mereka dilepaskan mereka akan membombardir dan menghancurkan tubuh roh raksasa tinta, sehingga roh raksasa tinta dapat langsung menyadarinya apa yang disebut 10.000 semut menyakitkan. Tidak peduli seberapa tidak bisa dihancurkan penampilannya, perlindungan di dalam tubuh masih sedikit lemah. Rencana awal Yangke adalah mengorbankan semua klan batu tinta di alam semesta kecilnya yang berjumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia Dewa Raksasa Hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal Dewa Raksasa Hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, puluhan juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat tepat di leher Dewa Raksasa Hitam dan leher lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah Dewa Raksasa Tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para Dewa Raksasa Hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yangke. Dia menoleh dan menirik penampilan menyedihkan Dewa Raksasa Tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti Dewa Raksasa Hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya Dewa Raksasa Hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan. Naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah. Dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah. Tampaknya dengan melemahnya nafas dan kerusakan vitalitas, perlindungan Dewa Raksasa Hitam itu sendiri juga menjadi lemah. Roh Raksasa Hitam itu mengaum dengan liar, terutama untuk melawan, namun pada saat ini itu sama sekali bukan lawan Ahda. Menghadapi serangan Ahda, ia hanya bisa menangkis dan dipukul mundur dengan mantap. Naga itu menjerit, cahaya keemasan mekar dan naga suci keluar. Tubuh naga itu berputar-putar dan terbang. Ketika klon roh Raksasa Hitam kurang memiliki keterampilan, ia langsung melilit lehernya, lingkaran demi lingkaran, dan kemudian naga suci dia mengangkat kepala naga besar itu hampir berhadap-hadapan menghadap dua murid Dewa Raksasa Hitam yang sudah dekat. Bahkan jika itu adalah naga setinggi puluhan ribu kaki, itu terlihat kecil dibandingkan dengan sosok besar Dewa Raksasa Hitam. Dari kejauhan sepertinya ular melilit leher seseorang. Roh raksasa berwarna tinta membenci Yangke. Dia tahu itu tidak terlalu buruk untuknya. Dia benar-benar melepaskan pertahanan lawan Ahda, mengangkat satu-satunya tangan besarnya dan meraih naga suci. Kekuatan jalan waktu mengalir keluar menjelma dalam tubuh naga suci. Yangke menggunakan jalan waktu jauh lebih mudah daripada ketika dia dalam bentuk manusia. Lagi pula sungai waktu adalah jalan kelahiran naga. Tangan besar yang meraihnya mengandung misteri yang tak terbatas. Tetapi di bawah pengaruh FNW Team, dia juga menjadi sangat stagnan. Mulut naga terbuka dan nafas naga keluar mengenai salah satu mata roh raksasa tinta, dan pada saat berikutnya mata besar itu terbuka.
Yang melakukan hal yang sama dan segera mata Dewa Raksasa Tinta yang lain juga terbuka, kehilangan matanya dan Raksasa Tinta berteriak lagi. Tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan memecahkan blokade jalan waktu dan dengan besar yang kental akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun sebelum ia bisa menangkap tubuh naga Yangke, ia diinterupsi oleh pukulan keras Ada. Mengambil kesempatan ini, Yangke membuka serangkaian seni rahasia klan naga dan membombardir wajah Dewa Raksasa Hitam dari jarak yang sangat dekat. Kemudian setiap teknik rahasia sebanding dengan tembakan penuh puncak peringkat ke-9. Dan hanya dalam waktu singkat wajah Dewa Raksasa Tinta berdarah. Meski begitu, Dewa Raksasa Hitam itu masih abadi dan Yangke tidak bisa tidak mengagumi vitalitasnya yang ulet. Sejak perang antara ras manusia dan ras tinta, ras manusia hanya sekali membunuh Dewa Raksasa Hitam. Itu adalah pertempuran yang tidak kembali ke kebiasaan ribuan tahun yang lalu. Namun umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu meninggal dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu mampu membunuh Dewa Raksasa Tinta. Salah satunya adalah karena orang-orang tinta ingin menang tanpa kembali dengan cara apapun. Dan mereka menyerbu 3000 dunia tanpa kembali sebagai batu loncatan. Dan hanya kedua karena mereka manusia harus membayar harga yang besar untuk perlahan-lahan menghancurkan sisi lain seperti mati. Adapun cara cepat membunuh Dewa Hitam, raksasa Humandas belum memiliki banyak pengalaman dan metode sejauh ini. Dewa Raksasa Hitam di depannya diserang oleh naga suci Yangke dan Ada. Hampir tidak ada ruang untuk perlawanan, tetapi vitalitas yang sangat kuat membuatnya abadi. Melihat situasi ini, Yangke tidak bisa menahan amarah ketika mulut naga terbuka, bola emas keluar, dan itu adalah bola naganya. Saat bola naga muncul, bahkan jika roh raksasa hitam itu kehilangan matanya, ia merasa bahwa itu tidak baik. Ia membuka mulutnya dan meraung, mencoba mengayunkan lehernya dan melepaskan ikatan Yangke. Tetapi tubuh naga itu mengerahkan kekuatannya. Kekuatan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bola naga emas bergetar sedikit dan segera berubah menjadi cahaya keemasan, meledak dari lubang di mata kiri Dewa Raksasa Hitam dan keluar dari belakang kepalanya. Akibat cahaya keemasan menyapu ke kedalaman kehampaan, menciptakan pita cahaya keemasan yang membentang ratusan juta mil. Dengan pukulan yang begitu dahsyat, leher roh raksasa hitam itu terbanting ke belakang dan gelombang tangan besar itu langsung kehilangan kekuatannya. Dan aura yang cukup kuat untuk menguncang alam semesta runtuh pada saat ini dan dengan cepat menghilang. Yangke merasa tidak nyaman ketika ruang naga bernada tinggi bergema di medan perang. Tubuh naga yang melilit leher roh raksasa tinta membarui kekuatannya dan narik ke langit. Kekuatan tarik besar langsung merobek leher dan leher roh raksasa hitam, dan kepala besar itu terpisah dari tubuh. Pada luka robek, tinta dan darah meletus seperti tsunami langsung meredam kehampaan yang luas. Serangan terus-menerus lainnya dari Ada jatuh dan tubuh Dewa Raksasa Hitam yang dipukul terkoyak. Sampai saat itu aura milik Dewa Raksasa Hitam ini benar-benar musnah. Dewa Raksasa Hitam jatuh karena Ada menggunakan cara untuk menjerat Dewa Raksasa Hitam ini yang mengobarkan klan batu kecil kelas 8 dan kemudian masuk ke tubuhnya untuk melakukan sesuatu, dan itu hanya beberapa lusin napas usaha mereka sekarang. Namun dalam waktu singkat ini, Dewa Raksasa Hitam yang kuat dipenggal oleh Yangke dan Ada. Tidak peduli seberapa ulet vitalitasnya, tidak peduli betapa indahnya ciptaan tinta, ketika mayat dipisahkan dari tubuh dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlah.